Ini dari jamaah Wahabi yang merasa kepanasan karena Ustadz Endang Jayaputra dan Ustadz Hakim Abdad, Abdullah Hakim Abdad, saya komentari. Isi komentarnya sangat lucu. Kamu juga tak punya kapasitas keilmuan mendebat Syekh, insyaallah ini ya, mendebat Syekh ulama pewaris Nabi Abdul Hakim Abdad bin Amir Abdad. Yang terpenting adalah memahami, mengamalkan substansi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sungguh angkuhnya kau menyerang Endang. Ini orang contoh dari Wahabi yang hanya melihat sebelah mata, melihat dari sisi dirinya sendiri. Dia tidak melihat apa yang dikerjakan oleh mereka sendiri. Jadi kesalahan orang yang terus dia selidiki terus. Padahal merekalah sendiri yang mulai duluan itu. Mereka menyerang, menyesatkan, membid'ahkan, mensyirikan semua amaliyah aswaja. Nah giliran sekarang diserang kok seperti ini kalian ini. Bahkan lucunya ini katanya saya mendebat Syekh ulama pewaris Nabi. Ternyata namanya Abdul Hakim Abdad. Bro, Mas Abdul Hakim Abdad, Mbah Abdul Hakim Abdad atau Pak Ustadz Abdul Hakim Abdad yang kau anggap Syekh itu, bro, itu yang kau anggap pewaris Nabi. Orang seperti itu yang tidak bisa menjaga mulutnya, sampai mengatakan bahwa semua pesantren di Jawa dari Anyer sampai ke ujung timur pulau Jawa ini tidak ada yang sama dengan Al-Quran, tidak ada yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan itu adalah termasuk dari munafik. Perkataannya sama dengan perkataan orang munafik. Itukah yang kau anggap pewaris Nabi, bro? Nah, ini lihat bagaimana komentar syekhmu itu yang kau anggap pewaris Nabi. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren Salafi, pesantren Salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, penyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren Salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafik pun menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ketika YouTuber Aswaja membongkar kebohongan, kesalahan, dan kekeliruan orang-orang Wahabi, baik YouTubernya atau ustadz-ustadznya, ketika dibongkar oleh para YouTuber Aswaja, jamaahnya banyak yang kepanasan, akhirnya komen tidak kakaruan. Ini ada salah satu contoh dari jamaah Wahabi. Ketika kebohongan, kedustaan, kesalahan, dan kekeliruan ustadz-ustadznya dibongkar oleh YouTuber Aswaja, mereka merasa tidak terima. Mereka mau bermaksud membela ustadznya, membela ustadz mereka dengan ilmiah tidak mampu, tapi yang ada hanyalah seperti ini. Ada yang bermain flying victim, seakan-akan mereka yang jadi korban. Ada yang sok bijak, menasihati agar buka kajian saja. Bahkan ada yang seperti ini. Yang akan saya komentari, yang saya tertarik untuk mengomentari adalah ini. Katanya saya itu tidak punya kapasitas juga sama dengan Endang begitu. Ini komentar ketika saya mengomentari Endang Jayaputra ngajinya itu. Dia juga mengatakan bahwa saya ini mendebat Syekh Abdul Hakim Abdad, pewaris Rasulullah, ulama pewaris Rasulullah. Jadi menurut dia, orang yang komen ini, Syekh Abdul Hakim Abdad
pewaris Rasulullah, seorang ulama. Saya berani mendebat dia, katanya. Ketika saya mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Hakim Abdad ini, saya panggil Syekh karena Anda panggil Syekh. Syekh Abdul Hakim Abdad ini menerangkan bahwa tidak ada hadis yang sahih satupun tentang pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan itu yang lebih dari 11 rakaat. Tidak ada. Kemudian saya ungkapkan bahwa itu ada sahih, malah disahihkan oleh ulama Saudi sendiri, dan ternyata bahkan dikerjakan di Arab Saudi sekarang, dikerjakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi 20 rakaat di sana. Mungkin jamaahnya ini kepanasan mau membantah secara dalil, tidak bisa. Akhirnya ya seperti ini. Katanya saya itu mendebat Syekh pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama. Bro, Anda nggak salah. Dia okelah, itu anggapan Anda sudah. Syekh Abdul Hakim Abdad itu adalah seorang ulama pewaris Rasulullah, anggapan saudara. Tapi lihat bro, lihat ya, bagaimana mulut yang keluar, ucapan yang keluar dari mulut beliau terhadap Aswaja. Ingat itu bro. Anda mengatakan, orang-orang Wahabi mengatakan YouTuber Aswaja tidak beradab. Yang lebih tidak beradab itu adalah orang-orang Anda, ustadz-ustadz Anda. Ketika bagaimana Zainal Abidin mengolok-ngolok Aswaja, asli warisan Jawa. Ketika Syekh Yazid Jawas mengolok-ngolok apa itu Aswaja. Dan bahkan ketika Syekh Abdul Hakim Abdad yang Anda sebut ulama pewaris Nabi ini mengolok-ngolok pesantren Aswaja dari Anyer sampai ke ujung timur Pulau Jawa ini. Semuanya tidak ada yang salaf. Itu hanya namanya salaf saja, tetapi pengamalannya, prakteknya jauh dari salaf. Sebagaimana sampai Syekh Abdul Hakim Abdad ini mengungkapkan ayat Al-Quran, qalu amanna. Sebagaimana orang munafik mengatakan amanna, kami beriman, ternyata itu tidak. Jadi itulah ucapan orang munafik, kata Syekh Abdul Hakim Abdad. Jadi ini bro, Syekh Anda itu yang Anda bangga-banggakan, yang Anda sebut sebagai pewaris ulama itu, ternyata apa hinaannya terhadap pesantren Aswaja di seluruh Jawa ini. Dia mengatakan bahwa pesantren di tanah Jawa semuanya itu bukan salafiyah asli, tetapi itu hanya namanya karena sesuai sama dengan di Al-Quran ketika orang munafik mengatakan iman, tapi sebenarnya dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang mukmin. Bro, itu kelancangan Syekh antum yang kau anggap ulama itu. Kelancangan Abdul Hakim Abdad yang kau anggap ulama itu bro. Jadi sudahlah, ndak usah main bijak so apa, sudah ndak usah. Kalau mau diskusi secara ilmiah oke, kalau mau beradab oke. Kenapa? Kalianlah yang mulai duluan. Aswaja hanya mereaksi apa yang Anda katakan. Aswaja hanya membalas, membantah, mengkonter apa yang ustadz-ustadz Anda katakan. Itu ya bro. Mereka sebenarnya duluan yang ndak beradab. Sekarang kami yang dianggap nggak beradab, gimana Anda ini? Pewaris Nabi, ada pewaris Nabi mulutnya lancang seperti itu bro. Dan bahkan sebenarnya mulut-mulut dari ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang mengatasnamakan Salafi ini selalu lancang, selalu ringan, menganggap, memvonis orang lain bid'ah, sesat bagi orang yang tidak sama sealiran dengan dia. Tetapi sebenarnya itu memang dari karakter watak mereka sebenarnya itu. Karena terhadap teman-teman sendiri, mereka itu mengatakan ahlu bid'ah. Nanti saya akan ungkap. Pada konten selanjutnya akan saya ungkap bahwa ustadz-ustadz salafi, sesama salafinya ini, lain kelompok, semuanya sudah saling menyalahkan, saling mentahdir, saling mengecap sebagai ahli bid'ah. Firanda dicap sebagai ahli bid'ah, Yazid Jawas dicap sebagai ahli bid'ah, bahkan Syekh Abdul Hakim Abdad ini juga dicap sebagai ahli bid'ah. Nanti saya akan ungkap, akan saya buat konten asli, pidatonya akan saya ungkapkan di sini semuanya. Gitu ya bro. Jadi ndak usah sok-sokan sekarang Anda itu, ndak usah sokan. Kalau mau membela Aswaja misalnya mengatakan ustadz ini keliru, ustadz ini salah, ustadz ini berbohong. Kalau mau dibela, bela dengan ilmiah bro, bukan seperti itu caranya. Ya, bela dengan ilmiah, ini dalilnya, kitabnya ini gitu.
Jadi tampakkan bahwa Wahabi itu adalah orang-orang yang cerdas, bukan kumpulan orang-orang yang titik-titik. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Wahiron minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.